Bacarudin Yusuf Habibie lahir 25 Juni 1936 dan wafat pada tanggal 11 September 2019. Ia adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 menggantikan Tri Sutrisno. Kemudian B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia yang berlatar belakang teknokrat. Habibie merupakan presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari kabilah Gorontalo dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Ranggamalela, Bandung. Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa, sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo. Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Pada 1955 hingga 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Ia menerima gelar Diploma Insinyur pada 1960 dan gelar Doktor Insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Bölkow Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto untuk bekerja di dalam pemerintahan. Ia tiba di Indonesia pada tanggal 14 Desember 1973. Pekerjaan pertama yang diberikan kepadanya ialah sebagai Kepala Divisi Teknologi Maju dan Teknologi Penerbangan di Pertamina. Jabatannya merupakan bagian dari Departemen Pertambangan dan Energi. Masa jabatannya hanya berlangsung singkat. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Puncak karier Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 menjabat sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998. Dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. Berikut adalah pandangan hidup B.J. Habibie mengenai motivasi dan cinta. Jadi kalau orang itu waktu muda dia malas hanya tidur, jangan kalau dia tua dia malas juga. Tidak kenapa. Tapi kalau orang itu waktu muda dia begitu rajin. Dia banyak belajar, dia banyak analisa. Banyak idenya. Kalau dia tua, dia mengkak. Saya tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin. Forget it. Yang penting adalah Anda sehat. Mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten.
bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan. Kata-kata dari Pak Nasution maupun Pak Harto sama saya, Rudi, dia panggil saya Rudi. Rudi, kamu boleh buat apa saja di bumi Indonesia. Saya yakin itu paling baik di Indonesia. Karena kami kenal kamu dari kecil. Tapi kami punya permohonan, Rudi. Apa? Kalau kamu mengatakan perubahan, jangan buat revolusi ya. Karena kasihan rakyatmu tidak mampu mengatasi revolusi. Lagi, banyak yang tidak bersalah menjadi korban. Kamu janji, saya janji. Saya tepati janji itu. Perhatian besar terhadap bidang tertentu, maka saya belajar bukan untuk lulus, untuk mengerti. Dan kalau udah mengerti, tahu mana persoalannya. Kalau ada persoalannya, tidak ada jawabannya, saya cari jawabannya. Ya akibat itu jadi bukan dikejar, bukan untuk lulus, untuk mengerti. Tiap mantan bukan jodoh. Yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah jodohnya. Jadi mantan itu bukan jodoh. Kalau memang jodoh, namanya bukan mantan. Jadi kalau belum ketemu jodoh, lupakanlah mantan. Begitu ya? Correct. Saya sampai di rumah, pintu dibuka, dia senyum. Hai, gimana harinya? Baik. Sudah makan? Belum, saya tunggu kamu. Lalu, saya sediakan hanya ada ini, tapi kita makan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu melekat dalam segala sistem saya berpikir. Bagaimana saya melupakan itu? Jadikan saya suamimu yang kamu idam-idamkan. Berilah kesempatan kepada saya menjadikan istri yang saya idam-idamkan. Untuk hal itu, antara kamu dan saya tidak ada rahasia. Masa lampau ada milikmu dan diri saya. Masa depan milik kita. That's it.